percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren, hingga saat ini umat Katolik Indonesia telah mencapai 8,7 juta jiwa menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik per provinsi, populasi umat Katolik Indonesia telah mencapai 10 juta jiwa lebih. Syukur kepada Allah, Gereja Katolik terus bertumbuh dan berkembang di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Di sisi lain, setiap tahunnya Gereja Katolik di Indonesia menyambut sekitar 93.000 jiwa umat Katolik baru, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Sahabat Katoliko keren, dari 38 keuskupan yang ada di Indonesia saat ini, inilah 10 keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat se-Indonesia, data langsung dari G-Catholic dari tahun 2021 sampai 2022 yang adalah data paling terbaru. Wah, keuskupan mana sajakah itu? 10 Keuskupan Padang. Keuskupan Padang menjadi keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat ke-10 di Indonesia. Pada tahun 2021, hanya terdapat 128.862 jiwa umat Katolik di keuskupan ini, lalu bertambah sebanyak 1.779 umat hanya dalam satu tahun menjadi 130.641 jiwa umat pada tahun 2022. Sehingga persentase pertumbuhan umat keuskupan mencapai 1,4%. Keuskupan Padang mencakup Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Riau. 9. Keuskupan Jayapura. Keuskupan Jayapura menjadi keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat ke-9. Di keuskupan ini, populasi umat Katolik bertumbuh sebesar 2,2%. Hal ini karena pada tahun 2021 hanya terdapat 88.450 jiwa umat, lalu di tahun 2022 menjadi 90.375 jiwa umat, atau bertambah sebanyak 1.925 jiwa umat, sehingga persentase pertumbuhannya mencapai 2,2%. Selain mencakup Provinsi Papua, Keuskupan Jayapura juga mencakup umat Katolik di Provinsi Papua Pegunungan. 8. Keuskupan Bogor. Di posisi ke-8 ada Keuskupan Bogor. Keuskupan ini mencatatkan pertumbuhan umat Katolik mencapai 2,3% hanya dalam satu tahun. Di keuskupan ini terdapat 2.134 jiwa umat baru, hingga jumlah umat keuskupan menjadi 95.400 jiwa pada tahun 2022 menurut data G-Catholic. 7. Keuskupan Palangkaraya. Harus diakui bahwa umat Katolik juga bertumbuh pesat di Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satu faktornya karena banyaknya penduduk yang terpanggil berpindah menjadi Katolik melalui baptisan maupun penerimaan. Keuskupan Palangkaraya mencatatkan pertumbuhan umat mencapai 2,8%, di mana jumlah umat dari 98.183 jiwa tahun 2021 menjadi 100.945 jiwa umat, atau bertambah sebanyak 2.762 umat baru. 6. Keuskupan Sanggau. Keuskupan Sanggau di Kalimantan Barat berada di posisi ke-6. Pertumbuhan umat Katolik di keuskupan ini mencapai 2,8%. Kini, jumlah umat di keuskupan ini sebanyak 349.843 jiwa pada tahun 2022 dan menjadi mayoritas. Di keuskupan ini mencakup dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Sanggau dan Sekadau, di mana keduanya mayoritas beragama Katolik. 5. Keuskupan Agung Merauke.
Keuskupan Agung Merauke yang hampir mencakup seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan memiliki persentase pertumbuhan umat mencapai 2,9%. Ya, terdapat 5.271 umat baru di Keuskupan Agung ini dari tahun 2021 sampai 2022. Kini, jumlah umat di Keuskupan Agung Merauke mencapai 185.203 jiwa umat dan menjadi mayoritas. 4. Keuskupan Manado. Keuskupan Manado menjadi keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat keempat di Indonesia. Ya, keuskupan yang mencakup 3 provinsi sekaligus ini, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, memiliki pertumbuhan umat Katolik mencapai 3,2% antara tahun 2021 sampai 2022. Menurut data G-Catholic, pada tahun 2021 hanya terdapat 145.424 jiwa umat Katolik, lalu naik menjadi 150.002 jiwa umat Katolik di Keuskupan Manado pada tahun 2022, atau bertambah sebanyak 4.578 jiwa umat baru hanya dalam 1 tahun, sehingga didapatilah persentase pertumbuhan umat mencapai 3,2%. Salah satunya karena peningkatan penduduk yang terpanggil menjadi Katolik, baik melalui penerimaan maupun baptisan. 3. Keuskupan Agung Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta menjadi keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat ketiga di Indonesia, yaitu bertumbuh sebesar 4,7%. Ya, hal ini karena tingginya baptisan dewasa penduduk yang memutuskan berpindah menjadi Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Tak heran, saat malam Paskah pun kita akan melihat ribuan bahkan puluhan ribu baptisan dewasa menjadi Katolik di seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Jumlah umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta antara tahun 2021 sampai 2022 bahkan bertambah sebanyak 25.067 jiwa umat baru, menjadi 561.665 jiwa umat tahun 2022. Keuskupan Agung Jakarta juga mencakup wilayah Tangerang Raya dan Bekasi Raya. 2. Keuskupan Denpasar. Keuskupan Denpasar yang mencakup Provinsi Bali dan Provinsi NTB ini, siapa sangka berada di urutan kedua terpesat. Ya, di Keuskupan ini, populasi umat Katolik dari 49.651 jiwa tahun 2021 naik menjadi 52.229 jiwa umat, atau bertambah sebanyak 2.578 jiwa umat baru. Sehingga dapatilah persentase pertumbuhan umat Katolik Keuskupan Denpasar mencapai 5,2%. Salah satu faktor pesatnya pertumbuhan umat di Keuskupan yang mencakup Provinsi Bali dan NTB ini karena tingginya baptisan dewasa penduduk yang berpindah menjadi Katolik. 1. Keuskupan Banjarmasin. Inilah keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat se-Indonesia, ya Keuskupan Banjarmasin. Keuskupan yang mencakup Provinsi Kalimantan Selatan ini, walau merupakan keuskupan dengan jumlah umat tersedikit di Indonesia, namun merupakan yang terpesat pertumbuhannya se-Indonesia. Ya, antara tahun 2021 sampai 2022, jumlah umat Katolik dari hanya 20.171 jiwa saja, naik menjadi 23.150 jiwa umat, atau bertambah sebanyak 2.979 umat baru hanya dalam 1 tahun. Sehingga dapatilah persentase pertumbuhan umat mencapai hingga 14,8%. Ini bahkan hampir 15 kali lipat dari persentase pertumbuhan umat Katolik nasional yang hanya mencapai 1,15%. Banyaknya penduduk yang terpanggil berpindah menjadi Katolik menjadi salah satu alasan pesatnya pertumbuhan umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada umat dan juga misi serta karya, Keuskupan Banjarmasin bahkan juga telah melakukan pemekaran paroki dan kini telah terdiri atas 16 paroki. Sahabat Katoliko keren, itulah 10 keuskupan dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat se-Indonesia, data terbaru dari G-Catholic tahun 2021 sampai 2022, yang dilihat berdasarkan persentase pertumbuhan umat. Semoga umat Katolik Indonesia semakin bertumbuh tak hanya dalam kuantitas tapi juga kualitas, yaitu iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Katoliko keren, salve! Salve sahabat Katoliko keren!
Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katolik Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!